Ketika Arya Wijaya, seorang direktur eksekutif berusia 42 tahun dengan kekayaan senilai 150 miliar rupiah, keluar dari rapat di kawasan eksklusif Menteng di Jakarta pada hari Desember itu, hal terakhir yang ia duga akan dilihatnya adalah ibunya yang berusia 73 tahun, Kartini Wijaya, duduk di trotoar yang dingin, bersandar pada seorang tunawisma muda dengan pakaian compang-camping dan penampilan yang kusut. Udara dingin menusuk seperti pisau. Hujan gerimis mulai turun di jalanan mewah ibu kota, dan di sana dia berada. Wanita yang membesarkannya di sebuah rumah mewah dengan pelayanan lengkap, janda dari salah satu pengusaha Indonesia paling dihormati. Tubuhnya gemetar sementara orang asing tanpa tempat tinggal itu menawarkan selimut kotornya dan tubuhnya sendiri sebagai perisai dari angin dingin. Arya merasa dunia berhenti ketika ia berlari ke arah mereka. Ketakutan mencekik tenggorokannya. Ia tidak mengerti bagaimana ibunya bisa berada di sini, mengapa ia sendirian, siapa pemuda ini? Namun apa yang akan ia temukan dalam beberapa menit berikutnya akan mengubah tidak hanya persepsinya tentang orang asing ini, tetapi juga memaksanya menghadapi kebenaran tentang dirinya sendiri yang telah ia abaikan selama puluhan tahun. Kebenaran tentang apa yang benar-benar penting ketika segalanya runtuh. Jika kamu siap dengan kisah ini, tulis dari mana kamu menonton video ini. Jakarta berkilauan di bawah lampu-lampu Natal pada hari Jumat bulan Desember itu. Kawasan Menteng bersinar dengan dekorasi, tetapi udara sangat dingin. Angin dari utara menusuk hingga ke tulang. Arya Wijaya baru saja keluar dari rapat penting. 42 tahun, setelan Ermenegildo Zegna, Rolex di pergelangan tangan. Ia baru saja menutup kesepakatan senilai 30 miliar rupiah. Satu lagi dalam karir yang menjadikannya salah satu pengusaha Indonesia paling berpengaruh. Putra Bambang Wijaya, seorang konglomerat yang meninggal 5 tahun lalu, ia telah melipat gandakan kekayaan keluarga hingga angka yang tak terbayangkan. Ia berjalan sambil memikirkan rapat berikutnya, tentang angka-angka yang memenuhi pikirannya. Ia sudah berjanji makan malam dengan ibunya malam itu, seperti setiap hari Jumat. Kartini selalu mempertahankan tradisi ini. Ia melakukannya karena rasa kewajiban. Saat itulah ia melihatnya. Setengah blok jauhnya di trotoar ada dua sosok di dekat tembok. Yang satu tunawisma muda berusia awal 20-an dengan pakaian kotor dan compang-camping. Tetapi yang lain, yang bersandar padanya, mengenakan mantel kasmir yang akan dikenali Arya di mana saja. Jantungnya berhenti. Itu adalah ibunya. Arya berlari. Kartini seharusnya tidak berada di sana. Ia seharusnya berada di rumah mewah di Pondok Indah, aman dan hangat. Ia punya sopir pribadi, asisten pribadi, pelayanan lengkap. Ketika ia mendekat, ia melihat gambaran lengkapnya. Ibunya pucat, gemetar, kebingungan. Pemuda tunawisma itu dengan lembut memeluknya. Ia meletakkan selimutnya di bahu Kartini, dan tubuhnya menghalangi angin. Ia berbicara dengan suara pelan yang menenangkan. Arya merasakan kelegaan, kengerian, kebingungan, dan rasa syukur sekaligus. Pemuda itu memahami tatapannya. Ia memiliki mata gelap yang cerdas. Ia tidak terlihat mengancam, hanya khawatir. Arya berlutut di samping ibunya. Kartini butuh waktu lama untuk mengenalinya. Ketika akhirnya mengenali, ia tersenyum lemah. Ia kebingungan, bergumam tentang tersesat. Arya merasakan ketakutan mencengkeram dadanya. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia menemukan wanita ini berkeliaran dalam kebingungan setengah jam yang lalu. Ia tersesat dan ketakutan. Udara dingin berbahaya. Ia mendudukannya, memberikan selimutnya. Ia tidak punya telepon untuk memanggil ambulans. Arya menatap orang asing ini yang tidak memiliki apa-apa, dan menyadari sesuatu yang memukulnya seperti tinju. Pemuda ini telah melakukan lebih banyak untuk ibunya dalam setengah jam daripada yang ia lakukan selama berbulan-bulan. Ia menelepon sopirnya. Percakapan itu tegang. Sementara mereka menunggu ambulans, ia tetap berlutut di trotoar yang membeku. Pemuda itu memegang selimut di atas Kartini. Tubuhnya gemetar kedinginan. Ia menanyakan namanya. Dimas. Dimas Pratama, 27 tahun. 2 tahun di jalanan. Sebelum naik ke ambulans, Arya mengeluarkan dompetnya, menawarkan semua yang ada di dalamnya, hampir 10 juta rupiah. Dimas menatap uang itu dan menggelengkan kepalanya. Ia berkata bahwa ia tidak menolong demi uang, bahwa siapapun yang punya hati akan melakukan hal yang sama.
Kemudian ia mengambil selimutnya dan berjalan pergi di jalanan yang basah oleh hujan. Arya berdiri di sana dengan dompet di tangan, menyaksikan pemuda itu menghilang. Ia naik ke ambulans dalam keadaan mati rasa. Di rumah sakit, dokter mengkonfirmasi ketakutan terburuknya. Kartini mengalami episode disorientasi parah. Kemungkinan penyakit Alzheimer. Ia tidak bisa sendirian lagi. Malam itu Arya tidak bisa berhenti memikirkan Dimas. Kontrasnya sangat menghancurkan. Ia dengan semua sumber dayanya tidak ada di sana. Orang asing yang tidak memiliki apa-apa adalah orang yang melindunginya, yang memberikan satu-satunya selimutnya. Arya membuat keputusan. Ia harus menemukan pemuda ini, karena sesuatu dalam pertemuan itu membangunkan sesuatu yang tertidur selama bertahun-tahun sementara ia hanya mengejar kesuksesan dan kekayaan. 3 hari berlalu sebelum Arya bisa kembali ke kawasan Menteng. 3 hari mengatur perawatan untuk ibunya, mempekerjakan perawat, menata ulang hidupnya. Tes mengkonfirmasi Alzheimer stadium awal. Kartini akan memiliki hari-hari baik dan buruk, tetapi penyakitnya degeneratif. Arya menghadapi kebenaran menyakitkan bahwa ia akan perlahan-lahan kehilangan ibunya. Kehilangan ini membuatnya lebih banyak memikirkan Dimas. Di tengah kekacauan, gambaran pemuda ini yang memberikan selimutnya kepada orang asing terus muncul di benaknya. Pada hari Rabu sore, ia kembali ke jalanan. Ia berjalan mencari sosok kusut itu. Ia bertanya ke toko-toko. Beberapa memandangnya dengan jijik. Banyak yang tidak memperhatikan sama sekali. Kawasan Menteng tidak ramah terhadap tunawisma. Akhirnya, di gang di belakang restoran mahal, ia menemukan sekelompok kecil orang berkumpul di sekitar tong api. Di antara mereka ada Dimas. Dimas terlihat terkejut dan mundur ketika melihatnya. Arya mendekat dengan gerakan damai, menyadari bahwa ia terlihat tidak pada tempatnya. Ia bertanya apakah mereka bisa bicara. Dimas mengangguk, dan mereka menjauh dari kelompok. Arya menjelaskan diagnosis ibunya. Dimas mendengarkan dengan keprihatinan yang tulus. Ia bertanya apakah ada yang bisa ia lakukan. Arya bertanya kepadanya mengapa ia menolak uang. Dimas berkata bahwa rasanya tidak benar mengambil uang untuk membantu seseorang, bahwa uang mengubah tindakan kemanusiaan menjadi transaksi. Selama 1 jam berikutnya Dimas menceritakan kisahnya. Ia kuliah arsitektur di Institut Teknologi Bandung. Ia berbakat dan punya mimpi, tetapi di tahun terakhirnya orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Ia anak tunggal tanpa keluarga. Depresi menelannya. Ia putus kuliah, kehilangan apartemen. Tanpa dukungan, tanpa uang untuk terapi, ia berakhir di jalanan. Awalnya ia pikir ini sementara, tetapi jalanan punya cara untuk menjebak. Tanpa alamat ia tidak bisa mendapat pekerjaan resmi. Penampungan penuh sesak atau berbahaya. Ia beradaptasi, belajar bertahan hidup. 2 tahun berlalu. Arya mendengarkan, terpesona dan ngeri. Pemuda cerdas ini jatuh melalui celah-celah sistem dan tetap mempertahankan kemanusiaannya, belas kasihnya, rasa benarnya. Ia bertanya apa yang ia butuhkan. Dimas menjawab bahwa ia menghargai tawaran itu, tetapi amal menciptakan ketergantungan. Yang ia butuhkan adalah kesempatan, bukan sedekah. Tetapi kesempatan tidak tumbuh di pohon untuk orang seperti dia. Arya punya ide. Perusahaannya selalu membutuhkan staf untuk pemeliharaan, kebersihan. Ia bisa memberinya pekerjaan, gaji, kesempatan untuk keluar dari jalanan. Dimas dengan skeptis bertanya mengapa ia mau melakukan ini. Arya jujur, karena orang asing ini membantu ibunya ketika tidak ada orang lain yang membantu. Karena ia melihat potensi yang terbuang. Dan mungkin karena ia perlu melakukan sesuatu yang baik untuk menyeimbangkan tahun-tahun yang hanya fokus pada kesuksesannya sendiri. Dimas setuju dengan satu syarat. Ia ingin bekerja sungguhan, mendapatkan gajinya, bukan menjadi proyek amal. Arya setuju, memberinya alamat, menyuruhnya datang hari Senin. Ada kamar mandi di gym, ia akan menyediakan pakaian bersih, semua yang diperlukan. Ketika mereka berpisah, Arya merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. Harapan. Bukan hanya kemungkinan untuk membantu Dimas, tetapi harapan bahwa mungkin ia sendiri bisa berubah. Ia bisa kembali menjadi orang yang peduli pada lebih dari sekadar neraca dan kesepakatan. Pada hari Senin Arya tiba lebih awal di menara BCA. Ia tidak yakin apakah Dimas akan muncul,
tetapi pukul 9 satpam memanggilnya. Dimas ada di lobi. Arya turun sendiri. Dimas bersih, dengan pakaian bersih. Ia terlihat gugup, tidak pada tempatnya. Arya merasakan rasa hormat atas keberanian yang pasti diperlukan untuk datang. Ia membawanya ke bagian sumber daya manusia, pakaian baru, akses gym, kartu identitas, pekerjaan pemeliharaan dengan gaji per bulan. Hari-hari pertama sulit, tetapi Dimas bekerja keras, datang lebih awal, pulang terlambat. Seminggu kemudian ia menerima gaji pertamanya. Arya melihat air mata di matanya. Pertama kalinya dalam 2 tahun ia memiliki uang yang ia peroleh sendiri, ia menyewa kamar di Tebet. Arya mulai bertemu Dimas untuk minum kopi. Ia cerdas, punya pandangan segar, berbicara dengan kejujuran yang brutal. Suatu hari Dimas bertanya tentang Kartini. Arya menceritakan tentang Alzheimer, tentang hari-hari yang sulit. Dimas mendengarkan dengan empati. Ia berbicara tentang kehilangan orang tuanya, tentang rasa sakit yang tidak pernah hilang. Arya mengundang Dimas makan malam di rumahnya. Ia ingin Dimas bertemu Kartini. Makan malam itu adalah wahyu. Kartini menerima Dimas dengan kehangatan. Mereka berbicara tentang arsitektur, tentang Gaudi, tentang bangunan-bangunan Jakarta. Dimas menjadi hidup. Matanya bersinar. Arya melihat sesuatu yang menyentuh. Ibunya bahagia, lebih hidup daripada berbulan-bulan. Dimas menunjukkan kelembutan dan kesabaran. Ia memperlakukannya dengan hormat, dengan lembut mengarahkannya kembali ketika ia bingung. Setelah itu kunjungan menjadi rutin. Dimas datang setelah kerja. Arya mendapat istirahat yang dibutuhkan. Transformasi Dimas terlihat jelas. Dengan gaji tetap dan atap di atas kepala, ia mulai berkembang. Ia bertambah berat badan, kesedihan memudar. Ia punya harapan, rencana, mimpi-mimpi bangkit kembali. Suatu sore Dimas menyebutkan bahwa ia berpikir untuk kembali kuliah, kelas malam. Arya merasakan kebanggaan seperti ayah. Ia menawarkan untuk membantu biaya kuliah, tetapi Dimas menolak. Ia ingin melakukannya sendiri. Selama minggu-minggu ini Arya menyadari sesuatu yang dalam. Bukan hanya Dimas yang berubah, ia juga berubah. Ia menghabiskan lebih sedikit waktu terobsesi dengan bisnis, lebih banyak waktu dengan ibunya. Ia menghargai percakapan sederhana, koneksi nyata. Dimas mengajarinya bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dalam rupiah, tetapi dalam dampak, dalam hubungan, dalam meninggalkan dunia lebih baik. 3 bulan setelah pertemuan pertama di jalanan yang membeku, kehidupan menemukan ritme baru. Dimas bekerja keras, belajar di malam hari, rutin mengunjungi Kartini. Arya belajar lebih banyak mendelegasikan di kantor. Ada di sana ketika ibunya membutuhkannya. Kemudian datang telepon yang akan mengubah segalanya. Itu adalah hari Jumat. Dimas ada di rumah sakit. Terjadi kecelakaan kerja. Tangga rusak. Jatuh dari 4 meter. Nyawanya tidak terancam, tetapi kakinya patah dan beberapa tulang rusuk retak. Arya bergegas ke RS Cipto Mangunkusumo. Dokter mengatakan ia akan pulih sepenuhnya, tetapi ia butuh operasi dan seminggu istirahat. Ia tidak bisa bekerja setidaknya 2 bulan. Arya merasa panik dan bersalah. Ia segera meyakinkan Dimas bahwa ia akan mempertahankan pekerjaannya dan gajinya, bahwa ia akan mendapat perawatan medis terbaik, bahwa ia tidak perlu khawatir tentang apapun. Tetapi malam itu setelah operasi, ia menemukan Dimas jelas tertekan. Morfin membuatnya berbicara bebas. Ia mengaku bahwa sewanya hanya dibayar sampai akhir bulan, bahwa ia tidak punya tabungan untuk 2 bulan tanpa kerja, bahwa ia takut kembali ke jalanan. Arya membuat keputusan segera. Dimas akan tinggal di rumah keluarga selama pemulihan. Ada ruang. Kartini akan senang sekali. Dengan begitu, ia bisa memastikan Dimas mendapat perawatan yang layak. Dimas protes lemah. Arya tidak tergoyahkan. Ini bukan amal, ini hal yang benar. Dimas membantu ibunya. Sekarang ia akan membantu Dimas. 3 hari kemudian Dimas dipindahkan ke Pondok Indah. Rumah itu mengesankan. 3 lantai, taman luas, kolam renang, pemandangan bukit. Ia diberi kamar besar yang terang dengan kamar mandi sendiri dan balkon. Kartini, yang diberitahu tentang situasinya, bersikeras untuk merawat Dimas sendiri. Di hari-hari jernihnya ia membawakan makanan, duduk dan berbicara,
membantu fisioterapi. Di hari-hari bingungnya Dimas dengan sabar dan lembut mengarahkannya kembali. Di minggu-minggu inilah dinamika berubah. Arya menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bukan hanya untuk ibunya, tetapi juga untuk menemani Dimas. Mereka makan malam bersama, menonton film, berbicara hingga larut malam. Arya berbagi kekecewaan pekerjaannya, keraguan, ketakutannya. Apakah kamu menikmati kisah ini? Tekan like dan subscribe ke channel ini. Sekarang kita lanjutkan videonya. Dimas mendengarkan tanpa menghakimi. Ia menawarkan perspektif yang datang dari kehilangan segalanya dan membangun kembali. Suatu malam Kartini mengalami episode yang sangat buruk. Ia tidak mengenali di mana ia berada. Ia gelisah, ketakutan. Arya mencoba menenangkannya tanpa keberhasilan. Dimas, meskipun kesakitan di tulang rusuknya, bangun dan pergi membantu. Ia berbicara kepada Kartini dengan suara lembut namun tegas. Ia dengan lembut membawanya kembali ke kenyataan dengan kelembutan tanpa batas. Ia tetap bersamanya sampai ia tertidur dengan tenang. Arya menyaksikan semua ini dengan mata yang berkaca-kaca. Pemuda ini, yang tidak berutang apapun kepadanya, menunjukkan lebih banyak cinta dan pengabdian daripada banyak anggota keluarga. Dan ia menyadari, Dimas telah menjadi bagian dari keluarganya, dalam arti yang melampaui rasa terima kasih atau amal. Suatu hari datang kunjungan tak terduga. Itu adalah mantan rekan Arya, Reza Gunawan. Seorang pria ambisius dan tanpa hati nurani. Ia datang menawarkan bisnis baru, sesuatu yang memerlukan etika yang meragukan tetapi menjanjikan keuntungan besar. Arya langsung menolak tawaran itu. Reza terkejut, bertanya apa yang berubah. Arya melihat ke taman di mana Dimas sedang tertawa bersama Kartini, dan hanya menjawab bahwa prioritasnya telah berubah, bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada uang. Reza mengikuti tatapannya dan melihat Dimas. Ekspresinya berubah. Ia bertanya apakah itu Dimas Pratama. Arya mengangguk. Reza tersenyum dengan jahat, mengatakan bahwa mereka punya sejarah, bahwa Dimas dulu menjanjikan sampai ia kehilangan arah. Setelah Reza pergi, Arya merasa gelisah. Ia menyelidiki dan apa yang ia temukan membuatnya membeku dalam kengerian. Reza dan Dimas saling mengenal dari universitas. Mereka berteman, tetapi di tahun terakhir terjadi skandal. Tuduhan plagiarisme dalam proyek penting. Dimas dituduh dan dikeluarkan. Reputasinya hancur. Reza memenangkan penghargaan. Menggali lebih dalam, Arya menemukan kesaksian mahasiswa lain yang mengisyaratkan bahwa Reza mencuri karya Dimas dan kemudian menuduhnya untuk menyingkirkan pesaing. Kerusakan pada Dimas sudah terjadi. Ini terjadi tak lama sebelum kematian orang tua Dimas. Trauma gabungan ini menjelaskan banyak hal tentang bagaimana Dimas berakhir di jalanan. Arya merasa marah. Reza telah menghancurkan hidup Dimas. Malam itu ia menghadapi Dimas. Dimas memucat tetapi tidak menyangkal apapun. Ia mengkonfirmasi bahwa Reza mencuri proyeknya, tetapi setelah kehilangan orang tuanya, ia tidak punya kekuatan untuk berjuang. Arya bertanya apakah ia ingin keadilan sekarang. Apakah ia ingin Arya menggunakan sumber dayanya untuk mengungkap Reza? Tetapi Dimas menolak dengan lelah. Ia berkata bahwa masa lalu adalah masa lalu, bahwa melihat ke belakang hanya membawa kepahitan, bahwa yang penting adalah masa depan yang sedang ia bangun sekarang. Kemampuan untuk memaafkan ini, untuk melangkah maju tanpa balas dendam, mengesankan Arya lebih dari apapun. Ia menyadari bahwa Dimas baik bukan karena keadaan, tetapi karena pilihan sadar. Ia menghadapi yang terburuk dalam kemanusiaan dan memilih untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi pahit. 2 bulan kemudian Dimas pulih sepenuhnya. Ia bisa kembali ke kamar suaannya, ke kehidupan mandirinya. Tetapi baik Arya maupun Kartini memintanya untuk tinggal. Rumah itu besar. Kehadirannya membawa kegembiraan, terutama bagi Kartini yang tampaknya mengingat Dimas bahkan ketika ia melupakan hal-hal lain. Dimas setuju dengan syarat bahwa ia akan membantu. Ia bersikeras membantu pekerjaan rumah, memasak, menjadi berguna. Ia tidak ingin merasa seperti tamu abadi, tetapi bagian dari sesuatu yang nyata. Begitulah normal baru terbentuk. Dimas bekerja paruh waktu, belajar arsitektur di malam hari, membantu Kartini di siang hari. Arya sering bekerja dari rumah. Rumah mewah yang selalu besar dan kosong, kini dipenuhi kehidupan, tawa, percakapan di taman.
Suatu hari di musim semi Kartini memiliki salah satu hari paling jernih dalam berbulan-bulan. Ia memanggil Arya dan Dimas ke ruang tamu, duduk di antara mereka sambil memegang tangan mereka, dan berbicara dengan kejelasan yang mengejutkan keduanya. Ia berkata bahwa ia tahu pikirannya sedang pergi, bahwa segera ia tidak akan mengenali bahkan putranya sendiri. Tetapi sebelum itu terjadi, ia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Ia menatap Arya dan berkata bahwa ia bangga dengan orang yang baru-baru ini ia menjadi. Bukan pengusaha sukses, tetapi anak yang penuh perhatian, orang yang penuh kasih yang menemukan kembali dirinya. Kemudian ia berpaling ke Dimas. Ia berterima kasih kepadanya karena membawa cahaya ke hari-hari terakhirnya, karena memperlakukannya dengan bermartabat bahkan ketika ia lupa namanya, karena menjadi anak yang tidak pernah ia miliki selain yang ia lahirkan. Kata-katanya membuat Dimas menangis terang-terangan. Akhirnya ia mengambil kedua tangan mereka dan menekannya bersama. Ia berkata bahwa ia tenang mengetahui bahwa setelah ia pergi Arya tidak akan sendirian, bahwa ia akan memiliki seseorang yang akan menjaganya tetap manusiawi, bahwa Dimas dan Arya telah menyelamatkan satu sama lain dengan cara yang mungkin mereka belum sepenuhnya pahami. Dalam bulan-bulan berikutnya Kartini menurun lebih cepat. Hari-hari baik menjadi langka, kemudian menghilang. Menjelang musim hujan ia tidak mengenali siapapun secara konsisten, tetapi bahkan dalam kebingungannya ia tampak tenang ketika Dimas ada di dekatnya. Dimas sementara meninggalkan pekerjaan dan studinya untuk sepenuhnya mengabdikan diri merawat Kartini. Ia bersikeras untuk bersamanya siang dan malam. Ia mempelajari segalanya tentang perawatan demensia. Arya menyaksikan pengabdian luar biasa yang melampaui kewajiban apapun. Suatu malam setelah hari yang sulit Arya menemukan Dimas di teras, menatap bintang-bintang. Ia duduk di sampingnya dalam keheningan. Dimas akhirnya berbicara, mengatakan bahwa ini adalah tujuan yang ia cari selama 2 tahun di jalanan, bahwa semua penderitaannya membawanya ke momen ini, ke keluarga ini, ke kesempatan untuk membalas kebaikan yang diberikan kepadanya. Arya mengaku sesuatu yang telah ia tekan. Ia berkata bahwa Dimas telah menjadi lebih dari teman. Ia telah menjadi keluarga, saudara yang tidak pernah ia miliki, seseorang yang kebahagiaannya sama pentingnya dengan kebahagiaannya sendiri. Dimas tersenyum dengan air mata. Ia berkata bahwa ia merasakan hal yang sama, bahwa setelah kehilangan keluarga biologisnya ia menemukan keluarga baru, bahwa hari tergelap dalam hidupnya ternyata menjadi awal dari sesuatu yang indah. Kartini meninggal dengan damai musim semi itu, dikelilingi Arya dan Dimas tanpa rasa sakit. Dimas yang pertama kali menyadarinya, yang dengan lembut menutup matanya, yang memeluk Arya saat ia menangis. Pemakaman itu besar, ratusan orang hadir, tetapi Dimas yang menyampaikan pidato paling menyentuh, berbicara tentang wanita yang menunjukkan kebaikan kepada orang asing di bulan-bulan terakhirnya yang jernih, yang mengajarkan bahwa nilai seseorang bukan pada kekayaannya tetapi pada kemanusiaannya. Setelah pemakaman Arya dan Dimas ditinggalkan sendirian di rumah mewah yang kosong, Arya berterima kasih kepada Dimas untuk segalanya. Ia berkata bahwa ia akan mengerti jika Dimas ingin kembali ke hidupnya sendiri. Tetapi Dimas bertanya apakah ia bisa tinggal sedikit lebih lama, bahwa rumah ini telah menjadi rumahnya, bahwa Arya telah menjadi keluarganya. Arya memeluk Dimas erat, lega bahwa ia tidak sendirian, bahwa ia memiliki seseorang yang memahami rasa sakitnya, yang berbagi kenangannya tentang Kartini. Setahun setelah kematian Kartini, kehidupan menemukan keseimbangan baru. Dimas menyelesaikan gelar arsitekturnya, lulus dengan pujian. Arya hadir di upacara dengan kebanggaan seperti ayah. Beberapa studio penting menawarkan Dimas posisi yang mengesankan, terpesona oleh bakatnya dan kisahnya. Dimas menerima posisi di salah satu studio paling bergengsi di Jakarta, tetapi dengan satu syarat. Ia ingin mengerjakan proyek perumahan sosial, merancang ruang yang layak untuk tunawisma. Pengalamannya di jalanan memberinya perspektif unik. Arya, terinspirasi oleh Dimas, mengubah perusahaannya sendiri. Ia meluncurkan inisiatif untuk mengembangkan perumahan terjangkau, bekerja sama dengan organisasi nirlaba. Ia mempekerjakan Dimas sebagai konsultan, menghargai pemahamannya tentang apa yang benar-benar dibutuhkan tunawisma. Bersama mereka mengembangkan proyek revolusioner, kompleks perumahan transisi yang tidak hanya menyediakan atap tetapi juga dukungan komprehensif, layanan kesehatan mental, pelatihan kerja. Semuanya dengan desain arsitektur yang menjaga martabat penghuninya. Bangunan pertama dibuka pada peringatan kematian Kartini. Dinamakan Pusat Kartini Wijaya untuk menghormatinya.
Ia bisa menampung 50 orang, memberi mereka jalan keluar dari jalanan seperti yang ditempuh Dimas. Di pembukaan Arya dan Dimas berdiri bersama memotong pita. Media bertanya tentang kemitraan tidak biasa mereka. Arya menjawab bahwa tidak ada yang tidak biasa tentang ini. Hanya dua orang yang bertemu di saat yang tepat, yang mengajarkan satu sama lain bahwa kesuksesan sejati diukur dari kehidupan yang diubah, bukan rekening bank. Dimas menambahkan bahwa kita semua hanya beberapa tragedi dari kehilangan segalanya, bahwa perbedaan antara memiliki atap dan tidak memilikinya seringkali hanya keberuntungan, bahwa masyarakat diukur dari bagaimana ia memperlakukan anggotanya yang paling rentan. Malam itu, duduk di Taman Pondok Indah di mana segalanya berubah, Arya merenungkan perjalanan 2 tahun. Ia memulai sebagai pengusaha paling tidak personal, mengejar uang tanpa mempertanyakan biaya kemanusiaan. Pertemuan kebetulan membangunkannya, menunjukkan kepadanya bahwa ada lebih banyak dalam hidup daripada kesuksesan materi. Dimas pergi dari keputusasaan di jalanan menjadi arsitek sukses, tidak hanya membangun kembali hidupnya tetapi juga menemukan tujuan yang lebih dalam. Tetapi ia tahu tidak ada dari semua ini yang akan terjadi tanpa kebaikan orang asing. Pertama ia membantu Kartini, kemudian Arya mengembalikan bantuan itu berlipat ganda. Arya menyebutkan bahwa kadang ia berpikir tentang hari dingin itu di bulan Desember, tentang kepanikan ketika melihat ibunya di jalanan. Bagaimana momen mengerikan itu menjadi katalis untuk perubahan yang begitu dalam. Dimas setuju, menambahkan bahwa kadang momen terburuk membawa transformasi terbaik, bahwa jika orang tuanya tidak meninggal, jika ia tidak jatuh begitu rendah, ia tidak akan pernah tahu apa yang sekarang ia ketahui tentang ketahanan, kasih sayang, tentang apa yang benar-benar penting. Mereka berbicara tentang Kartini, tentang betapa bangganya ia, tentang bagaimana penyakitnya memaksa Arya untuk memperlambat, memprioritaskan hubungan di atas bisnis. Tanpa bulan-bulan merawatnya bersama mereka mungkin tidak akan pernah membentuk ikatan yang sekarang mereka miliki. Dimas bertemu seorang pekerja sosial dari pusat, dan hubungan itu serius. Arya juga mulai berkencan dengan seorang dokter yang merawat ibunya, seseorang dengan nilai dan kedalaman. Mereka bercanda tentang bagaimana keduanya mulai mapan, membangun kehidupan nyata, alih-alih hanya sekadar ada. Dimas bertanya apakah Arya menyesali perubahan itu, menghasilkan lebih sedikit uang, fokus pada dampak sosial. Arya tidak ragu. Ia berkata bahwa 2 tahun terakhir adalah yang paling bermakna dalam hidupnya, bahwa akhirnya ia merasa keberadaannya penting di luar rekening banknya, bahwa ia menemukan keluarga di tempat yang paling tidak terduga. Dimas tersenyum, mengatakan bahwa itu sama, bahwa multimiliarder dengan hati yang baik sama langkanya dengan tunawisma dengan jiwa yang utuh, bahwa pertemuan mereka hampir seperti takdir. Mereka duduk dalam keheningan sementara bintang-bintang bersinar di atas Jakarta. 2 orang dari dunia yang sama sekali berbeda, disatukan oleh tragedi dan kasih sayang. Sekarang keluarga dalam segala hal kecuali darah. Kisah ini dimulai di jalanan dingin dengan tindakan kebaikan sederhana. Seorang tunawisma muda memberikan selimutnya kepada wanita tua yang kebingungan. Tindakan itu memicu konsekuensi yang tidak bisa diprediksi siapapun. Nyawa diselamatkan, tujuan ditemukan, keluarga terbentuk. Karena pada akhirnya ini bukan kisah tentang kekayaan atau kemiskinan, tentang kesuksesan atau kegagalan. Ini adalah kisah tentang kemanusiaan dalam bentuk paling murninya, tentang bagaimana momen kasih sayang dapat sepenuhnya mengubah lintasan. Tentang bagaimana kita semua membawa dalam diri kita kemampuan untuk menjadi cahaya dalam kegelapan orang lain, jika kita memilih untuk menjadi demikian. Dan pelajaran itu, yang dipelajari di trotoar membeku di bulan Desember, bernilai lebih dari semua uang di dunia. Jika kisah ini mengingatkanmu bahwa kebaikan dapat mengubah kehidupan, bahwa tidak pernah terlambat untuk terhubung kembali dengan kemanusiaanmu, tinggalkan hati kecil di bawah sini. Dan jika kamu benar-benar ingin mendukung kisah seperti ini yang menunjukkan bahwa kasih sayang dan nilai-nilai masih ada di dunia, pertimbangkan untuk meninggalkan terima kasih melalui fitur super terima kasih. Setiap gestur berarti, seperti hari ketika Dimas berbagi selimutnya. Karena pada akhirnya kamu memilih untuk menonton sampai akhir kisah yang berbicara tentang transformasi nyata, tentang orang-orang yang memilih untuk menjadi lebih baik, tentang keluarga yang ditemukan bukan diwarisi. Dan itu membuatmu istimewa. Ini memberitahumu bahwa kamu juga percaya bahwa kita bisa menjadi lebih baik, bahwa itu layak untuk dicoba, bahwa setiap tindakan kebaikan kecil berarti lebih dari yang bisa kita ukur.